Nah, mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Bagaimana kemudian penetapan 1 Juni 2016 sebagai Hari Pancasila. Dah, 2017, 2018 saya dalam penjara, nanti diterangin aja dah. Ya, sampai sekarang 2020 dan kita harus tahu mereka tinggal menunggu pengesahan Undang-Undang BPIP. Undang-Undang BPIP selesailah Indonesia menjadi negara yang berhaluan komunis secara de jure dan de facto. Mari kita nikmati kelakuan mereka sebagaimana di Angola atau sebagaimana di Zimbabwe atau di Tibet. Sesungguhnya hatiku luka mengatakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai catatan 25 tahun gerakan PKI tahun 1996-2021. Konsolidasi mereka sejak tahun 66 tahun 1996 nanti akan saya perdengarkan di salah satu bahan yang bisa kita rujuk, menangkal PKI strategi menjaga keutuhan NKRI. Saya akan bacakan buku harian seorang pejabat yang sekarang masih menjabat sudah 4 periode di sebuah kementerian, namanya Dita Indahsari. Keren nggak? Orang yang terang-terangan ingin membangun kembali PKI jadi pejabat instansi kementerian titik-titik resmi. Apa isinya? Dalam buku harian yang ditulis oleh orang yang bernama Dita Indahsari tertanggal 16 April 1996. Ya, 96 kan? Partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. 31 tahun, buku hariannya ditulis tahun 96. 96 kurang 31 berapa? Dan Dita Indahsari pun umurnya jauh di bawah saya. Sementara tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasionalis kalau mendengar pembahasan PKI oleh seorang Alfian Tanjung yang usianya pun sudah melampaui ambang 50 tahunan, wah cile, lele, tahu apa kamu? Tuh maaf ya. Saya bilang bapak-bapak, kalau memang bapak-bapak lebih tahu daripada saya, bapak ngomong dong. Bapak nulis dong. Maaf ya, ini kelompok-kelompok nasionalis, kelompok Islam ini harus saya ya bukan nasihatin, ngingetin ya. Jangan merasa, saya ini pernah ngalamin, saya pernah mateni PKI. Ya sekarang bapak pernah cerita ke cucu bapaknya dukung PKI. Karena banyak masyarakat sekarang mengeluh ternyata anak mereka yang kuliah, apalagi tadi moderator kuliah di UGM lu ya. UGM sarang PKI. Saya harus katakan itu. Kenapa acara-acara yang memang berat teman-teman HMI mental terus, walaupun kalau kalimat saya berbahaya, tapi saya ingin katakan dalam konteks keseluruhan, karena memang kader-kader mereka ada model si Budiman Sujatmiko kan pernah mondok di UGM ya, dan orang-orang yang mengaku UGM entah UGM entah saya nggak tahu tuh ya, yang kontroversi itu, maka akhirnya Bambang Tri masuk penjara juga. Jadi gerakan-gerakan mereka memang dibangun dan kita lihat bagaimana pernyataan dalam. Jadi kalau tadi soal UGM saya ingin katakan dalam konteks memang terbelah serius. Kelompok Islam dulu ada yang namanya masjid apa Pak? Ada masjid kelompok masjid tuh. Saya dulu ngisi tahun 80-an tuh. Nah di Suhada tuh kelompok Islam. HMI aja, HMI Jogja dengan HMI Jakarta beda. HMI Jakarta masih berhubungan langsung dengan kita-kita, masih kenceng lawan PKI-nya. Kalau yang di Jogja nggak tahu, mungkin sekarang udah berubah. Yang saya tahu dulu mereka fun-fun aja, asik-asik aja. Nah, mari saya perdengarkan pernyataan seorang tokoh tua mereka. Saya mohon nanti diberitahu kalau 5 menit lagi sudah harus berhenti. Nah, bahan ini kalau memang mau serius kita bisa 4-6 jam kalau memang mau dialognya untuk sampai pengertian bahwa kalau PKI-nya ada, lalu gimana? Dalam bab ketiga di buku ini, sistematika kebangkitan PKI, tertulis dalam pernyataan di pledoinya seorang Sudisman dalam sidang Mahmilub tahun 67. Jika saya mati, sudah tahu bukan berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nanti PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Yang muda bilang PKI udah lahir, yang tua bilang nanti mau ada lagi, yang bukan PKI bilang PKI nggak ada. Ngaca dong.
PKI nggak ada. Yang bilang PKI itu hoax. Lah ini si Dita Indasari dalam buku hariannya mengatakan memang casingnya ada 3. Casing tradisionalis nenek moyang model Karmel Budiarjo, MH Ibrahim, ya, Ibrahim Isa, MH Lukman, Holwan Utapea. Nanti ada kelompok muda PRD yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko, sekarang namanya Agus Jabo. Dan PRD minggu ini, pekan ini, kemarin tanggal 27 bulan Februari, bukan, tanggal 7 Maret kemarin, mereka meresmikan 4 kabupaten se-Jawa Tengah untuk eksistensi PKI PRD. PRD itu ada ART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Sekarang diganti dengan nama organisasi Islam banget. Ya, kita tulis organisasi Islam banget. Ini ada ART-nya gitu kira-kira. Tapi di dalamnya prinsip-prinsip proletariat, 7 setan desa, segala macam. Ya. Jadi PKI sekarang sudah di mana-mana. Di DPR RI udah 200-an lebih. Para pemimpin kota kabupaten di Indonesia. Aduh, saya nggak berani nyebut, terkena pasal pencemaran nama baik. Ya. Jadi apa mau diomong sekarang, bahwa memang mereka bergerak terus. Mereka bergerak terus dan terus bergerak. Sudah saya bahas tadi. Peristiwa 27 Juli 1997 baru kita ingat, karena sebelumnya pada sekitar bulan April kita sudah pemilu. Dalam pemilu itu muncullah Mega Bintang, nomor paling bawah ya. Tapi kemudian dengan lahirnya PRD terjadilah sebuah kerusuhan yang membahayakan, yang muncullah satu lembaga berdasarkan ceramahnya si Ripka Ciptaning di televisi LaTV sebelum menjadi TV One, menyatakan bahwa ada 20 juta orang PKI yang mencoblos partai titik-titik. Bukan saya dipanggil juga, divonis 2 tahun. Yang bicaranya Ripka Ciptaning yang bilang bahwa ada 15 juta orang PKI yang mencoblos partai tertentu. Lalu si pewawancara, penginterview wartawan TV tanya lagi, kan sekarang udah jauh Bu Ning. Ya, kalau sekarang sekitar 20 juta. Lah yang bilang 20 juta orang itu mencoblos partai tertentu namanya Ripka Ciptaning. Nanti kita lihat siapa dia. Nah, kita tengok bagaimana gerakan komunis ini begitu kuat. Ternyata dia masuk di posisi yang paling atas. Ketika Pak Harto mengundurkan diri, saya ingin mengatakan dalam bahasa lain, ada sayup-sayup terdengar Orde Lama Jilid 2. Apakah kita tidak pernah mengetahui dan berusaha tahu pembunuhan tokoh Islam di bulan Maret Mei 98, 144 orang dari Banyuwangi sampai Banten dibunuh dengan leher hampir putus, perut terburai, ususnya puncah kemana-mana. Karena mereka diberikan labeling, di stigma dengan yang namanya dukun santet dan kolor hijau. Akhirnya pembunuhan berlanjut di Ciamis sebanyak 200 orang, dan mereka rata-rata ustadz-ustadz di kampung-kampung yang dulunya adalah pemuda Ansor. Kemarin dilaporkan lagi saya oleh GP Ansor dengan tuduh, nggak ngerti saya. Orang saya kasih tahu justru pemuda Ansor itu korban yang pernah dibunuhi oleh orang-orang PKI. Bu, yuk kita bareng-bareng yuk lawan mereka. Sampai pembantaian 89 orang tokoh Islam selama Oktober 2000 di Cianjur Selatan, Kongres PKI yang ke-8, kalau ini yang ke-10 di Sukabumi Selatan tahun 2000. Mari kita lihat. Buku ini terbit bulan Juni tahun 2002. Aku bangga jadi anak PKI. Penulisnya namanya Ripka Ciptaning dan sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar tersebar. Kenapa bukan dia yang ditangkap? Kenapa harus Alfian Tanjung? Kenapa harus Gus Nur? Kenapa harus yang lain? Ini yang harus ditangkap ini, karena dia melanggar undang-undang bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayatnya sampai telak. Apalagi yang paling babon, melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya, yang disahkan tanggal 5 Juli. Sekarang tanggal 11 Maret ini adalah Super Semar. Saya tidak mau bicara pro kontra. Kontra ini perdebatannya panjang. Nah, kita lihat bagaimana mereka mulai melakukan gerakan-gerakan. Temu raya kader PKI bulan Maret Pak, di Jakarta Pusat Pak.
Nah, ini pintu masuk mereka. Amandemen Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60G oleh Mahkamah Konstitusi. Siapa ketua MK-nya saat itu? Silahkan cari, Pak. Pasal 60G menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang pernah jadi orang PKI, pengurus PKI, simpatisan PKI diperbolehkan untuk menjadi anggota DPR, diperbolehkan menjadi eksekutif, dan diperbolehkan untuk jadi yudikatif. Apalagi yang mereka mau tuntut? Udah ada undang-undangnya. Mereka tuntut sekarang undang-undang KKR, mereka ini lagi sekarang. Memang mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Mari kita tengok si Ripka Ciptaning juga tuh yang nulis buku Aku Bangga Anak PKI. Dalam koran Sore Sinar Harapan 18 Maret 2004, apa katanya? Hanya Front Nasakom saja yang bisa keluarkan bangsa dari krisis. Coba 2004 ini bocah udah berani ngomong begitu. Ini titisan Gerwani ini, karena memang ayahnya tokoh PKI Solo tahun 50-an. Ya. Judisi review kader PKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2005, 500 kader-kader PKI yang usianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun yang jalannya udah pada miring-miring. Dari Blitar, dari Kediri, dari Boyolali, dari Semarang, dari Klaten. Datang mereka, Pak, ke Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat itu kalau tahun itu masih ada di dekat Harmoni. Coba bayangkan 500 orang. Gimana kita bisa bayangkan yang tua-tua tuh? Sementara kalau yang kelompok Islam saya tahulah, ada yang cuma nostalgia sama nyalahin kita yang muda. Kamu tahu apa anak baru kemarin? Itu terus yang sering saya dengar tuh dari yang tua-tua. Saya nggak bisa, bukan marah ya Pak, bukan saya menghujat orang tua. Tolonglah bapak-bapak yang lebih tua, tolong kami yang muda yang kurang-kurang tuh dikasih tahu. Jangan dinyek-nyek, jangan diinyek-nyek. Akhirnya kita males bahasnya. Saya karena terlanjur sudah melihat ini sebagai bagian daripada fardu kifayah, saya teruskan. Pak moderator, saya dikasih tahu ya kalau 5 menit lagi ya, supaya jangan nih materinya masih cukup banyak. Apa yang mau kita katakan? Akhirnya orang ini bikin buku lagi. September 2005, kemarin bulan Juni 2002 dia udah bikin, sekarang terbit lagi Anak PKI Masuk Parlemen. Jadi kalau ada orang menyebut di DPR RI ada 200, bukan Alfian Tanjung yang ngomong asal jeblak. Dia sendiri kok yang mengumumkan kita masuk. Itu tadi, kenapa jadi yang bicara yang dipersoalkan? Yang berbuat dong yang dipersoalkan, melanggar undang-undang, Pak. Ini mungkin jadi semangat untuk teman-teman di TNI, walaupun susah untuk semangat sekarang TNI-nya, karena udah dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Ya, TNI yang berani bilang PKI ada, siap-siap masuk kotak. Ya. Saya punya pengalaman ketika saya ditahan di Lapas Porong, ada pembekalan di Medan. Saya dapat kabar dari teman-teman yang berkunjung, mereka cerita, Ustadz, di Medan itu sekitar 1-2 bulan sebelum kami kemari katanya, itu ada pembekalan untuk pemuda-pemuda dari KNPI, dari pemuda PDI Perjuangan, pemuda P3, pemuda-pemuda Muhammadiyah, dikumpulkan termasuk Ansor segala macam. Orang ini adalah nominator calon Panglima Kodam Bukit Barisan. Saudara-saudara, kita sekarang berada pada satu situasi yang membuat PKI menjadi begitu kuat dan eksis. Mestinya yang bahas ini Ustadz Alfian Tanjung. Diceplos disebut nama saya, gara-gara nyebut nama saya, nama beliau dicoret jadi nominator, dan akhirnya sekarang ada di kantor, cukup dalam kotak markas besar Angkatan Darat. Ya, saya tidak menghujat ya Pak, ini fakta Pak. Di semua instansi kalau yang berani terang-terangan menyampaikan hati nuraninya, siap-siap jadi karyawan yang wajahnya cerah, ya, karena nggak terlibat dengan mafia, nggak terlibat dengan sogok menyogok, nggak terlibat backup, rajinnya ke masjid, tapi duitnya nggak ada. Hidup sederhana. Di sini banyak bapak-bapak yang pernah jadi tentara, mesti tahu, ngerti maksud saya. Nah, pembentukan partai Pak pernah saya nggak bahas. Peristiwa Pakis Ruyung, ini kedatangan si Ripka Ciptaning. Kongres PKI yang ke-10 sudah saya bahas tadi. LKS PKN SMU 2012, ditetapkannya Mei libur nasional. Libur nasional 1 Mei 2014. Siapa presidennya saat itu? Belum presiden baru loh.
1 Mei libur nasional adalah rekomendasi komunisme internasional dalam Kongres tahun 1916. Ngomong apa? Karena memang kita akomodir kok. Kita coba sampai kepada hal yang pernah saya ikuti selama 2015, ulang tahun PKI yang ke-95. Kalau yang kemarin yang ke-100, kalau jamaah ikuti, yang ke-100 kemarin tuh tanggal 23 Mei 2020. Karena kan PKI itu dilahirkan tanggal 23 Mei 1920 setelah kongres di SDV yang ke-7. Ya, namanya dulu Hindia Belanda, tapi sesungguhnya ya PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini nih yang membuat saya dipersoalkan. Lah memang faktanya kok. Mereka mengadakan ulang tahun PKI ke-95 tanggal 24 Mei 2019 di Parakan Temanggung. Sabtunya sehari sebelumnya di aula kantor NU cabang Kendal. Masa gara-gara saya segini lalu saya dilaporkan ke polisi? Ada juga Anda cari panitianya, bener nggak kemarin ada di sini? Marahin, wah yang disalahin. Ini fakta kok. Ini fakta memang. Nah, kenapa bisa terjadi sebuah organisasi yang sesungguhnya jadi inceran PKI malah membiarkan PKI berulang tahun di kantor Anda? Jangan malah gue yang dimarahin. Saya dengar di beberapa, diserang saya. Tapi sayangnya saya nggak dihadirkan. Karena ada seminar besar di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta membahas tentang PKI. Wartawan tanya, Mbak Ning ngomongnya cacus gitu. Tapi kok di sini nggak ada Ustadz Alfian Tanjung. Nah, itu berarti orang-orang PKI itu biasa aksi sepihak, nggak berani. Kalau menurut saya, beraninya main belakang, main tusuk, main fitnah, main menyebarkan berita bohong. Saya nyatakan kalau ada orang-orang PKI yang ngaku PKI, asal Anda bisa sportif, mendingan Anda katakan saja isyhadu bi anal PKI. Keren itu. Jadi jelas kita perangnya. Jangan bilang enggak terus padahal Anda maunya ke situ juga. Pemutaran film Senyap ini saya sudah tanya pada Pak Taufik Ismail. Film Senyap ini dibuat oleh seorang sutradara yang tidak terpakai di Hollywood. Sutradara yang tereliminir karena nggak becus, nggak disiplin, dan sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etik seorang sinematografis. Ya, di kita tuh kok yang penting orang bule, orang Amerika. Tahu di kampung udah kadaluarsa nggak dipakai. Saya kan tanya, Pak ini film apa nih? Ini film dibuat oleh orang yang nggak punya kerjaan dan dia nggak punya job di Amerika. Peringatan ulang tahun ke-70 di Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Sumatera Barat, tamat itu bendera PKI berkibar se-Indonesia. Ada 57 titik sejak tahun 2003 sampai 2013. Dari Aceh sampai Ambon itu pengibaran bendera PKI sudah dilakukan secara merata. Lalu Mas bilang, PKI-nya di mana? Ngaca Pak, ente masih ngomong gitu terus. Yang jawab siapa? Pak Riyamiza Triakudu kok dulu Menhan periode yang lalu. Apa kata Pak Riyamiza Triakudu sebagai jenderal purnawirawan? Barang siapa orang yang mengatakan PKI tidak ada, PKI tidak bangkit, patut diduga dia PKI-nya. Bukan kata saya, kata Pak Riyamiza. Dia bisa aja ngomong begitu, ente bilang gak ada, bilang hoax lagi, jangan-jangan ente yang PKI. Bukan kata saya, kata Pak Riyamizat. Tangkap Pak Riyamizatnya. Nah, Kongres PRD yang ke-8 tanggal 24-26 Maret 2015 di Hotel Akasia Jakarta Pusat. Terbit buku sejarah kini, sebenarnya aslinya sejarah PKI untuk pemula. Ini yang garap namanya Hilmar Farid. Sekarang dialah pejabat yang telah menghilangkan frasa agama di Kemendikbud. Namanya Hilmar Farid. Jadi orang-orang PKI itu udah terang-terangan di mana-mana. Kitanya aja, siapa yang ngomong? Alfian tuh nggak ilmiah. Dia mah kayaknya orang stres tuh si Alfian. Gitu terus saya tahu tuh. Saya udah dengar kok di mana-mana. Saya bilang, Bapak di sini di ruangan ini kalau masih bilang PKI nggak ada, kalau bahasa Betawinya gua tantang loh. Syaratnya 2 ya. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ya, kalau itu bisa Anda jamin, saya hadapin, walaupun Anda profesor, doktor, guru besar sejarah sekalipun. Karena ini terjadi ketika sidang saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembacaan vonis sidang saya di Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 30 bulan Mei tahun 2018. Apa bunyi vonis dari para hakim yang ada di depan? Setelah melalui berbagai ragam persidangan dalam beberapa kali pertemuan, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan.
Ayat 2, barang siapa orang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara tidaklah termasuk berbuatan kriminal, maka dengan ini saudara Alfian dinyatakan bebas. Vonisnya bebas, tapi di penjara 2 tahun. Tahu nggak yang menuntut saya kasasi? Polisi. Coba itu nggak keruan, orang udah mati jadi tersangka. Kalau sidang udah berlangsung itu urusannya pengadilan dengan kejaksaan. Bintang pakai banyak, sampai bintangnya 13 bintangnya. Tapi giliran tuntutan kasasi pakai konferensi pers, ada tuh di YouTube. Saya juga nontonnya ketawa saya. Gimana sih? Ya udah, kalau kita gitu-gitu kan kita kena lagi. Emang gini ini udah pada gelo. Kalau sudah persidangan Pak, menurut yang saya tahu, kalau orang udah masuk sidang, sudah P21 serahkan ke pengadilan, kan gitu. Pengadilan urusan dengan kejaksaan. Kalau ada apa-apa ya jaksa dong yang komplain, bukan Mabes Polri. Ribet dah. Nggak tahu Indonesia ini mau jadi apa berikut ini. Ya nanti kita dialog aja kalau ada waktu. Yang jelas tahun 2016 yaitu kelakuan mereka. Dan mereka sudah terang-terangan akhirnya mereka mengadakan simposium PKI tanggal 18-21 April di area duta, persis di depan patung Tani. Patung Tani itu adalah petani yang bersenjata. Itu kalau kita main simbol, kenapa nggak ada di situ? Tuh kita tuh yang baju merah tuh saya tuh. Kita cuma bisa bawa nggak sampai 40 orang untuk menolak. Karena kita mampir ke kantor PII di Menteng Raya 58 pada nggak mau. Males nggak jelas tuh. Susah. Yang muda-muda yang katanya markas perlawanan tahun 60-an nggak mau. Ya saya walaupun cuma mampu saya anak-anak taruna muslim, pokoknya kita lawan dulu walaupun kita cuma bawa secangkir air. Nah, mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Bagaimana kemudian penetapan 1 Juni 2016 sebagai Hari Pancasila. Dah, 2017, 2018 saya dalam penjara, nanti diterangin aja dah. Ya, sampai sekarang 2020 dan kita harus tahu mereka tinggal menunggu pengesahan Undang-Undang BPIP. Undang-Undang BPIP selesailah Indonesia menjadi negara yang berhaluan komunis secara de jure dan de facto. Mari kita nikmati kelakuan mereka sebagaimana di Angola atau sebagaimana di Zimbabwe atau di Tibet. Sesungguhnya hatiku luka mengatakan ini, tapi mau diapain lagi, emang gak percayaan. Kesimpulan saja, PKI bangkit secara sistematis mengarah untuk eksisnya kelembagaan dia sebagai partai atau sebagai konstitusi atau sebagai substitusi atau sebagai translasi. Udah kalau baca matematika nih mereka main dari di semua titik. Karena ini memang kerjanya kan kerja Zionis, Freemason, di New World Order. Sebenarnya ini lelehan-lelehan dari spermanya cucu Dajjal ini. Ya, kalau kita belajar dalam kerangka makro. Cuman saya karena spesialis PKI, saya PKI aja yang saya bahas dah. Kalau mau kita tarik pasti walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jelas itu. Jadi sini adalah gerakan komunisnya, Syiahnya, Ahmadiyahnya dan kawan-kawannya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Harus dilakukan perlawanan secara konstitusional. Ya sekarang DPR RI-nya, bayangin aja orang mau mempertanyakan mic-nya dimatiin. Ya, Omnibus Law, wah keren itu, undang-undang gelondongan. Ya. Perlu adanya solusi yang masif, sistematik, terstruktur dan berkelanjutan. Tapi saya bicaranya cuma bisa nulis. Kemana lagi? Pakar PKI aja di penjara. Luar biasa, keren, Indonesia keren. Nah, keberadaan satuan aksi dibutuhkan dari pusat sampai daerah. Dan saya tidak tahu di mana bisa dibangun. Karena kita sekarang harus jujur. Kita punya masjid megah, kita punya jamaah seperti ini. Sekarang ini harinya hari tanggal merah, hari libur. Coba lihat kiri kanan, mana anak remajanya? Nol kan? Nggak ada. Saya keliling Indonesia pun begitu yang saya temukan. Ini waktu suruk sudah masuk, bapak-bapak sudah mulai bersolat. Saya pikir, saya tidak tahu bagaimana komitmen waktunya. Terakhir dari saya, ini dalam persiapan. Karena Xi Jinping telah mengenakan perintah keras untuk menghabisi seluruh gerakan perlawanan. Jadi pembubaran FPI bukan hanya semata-mata ada backup daripada bandar dan para bangkong-bangkong, biong-biong yang menjadi bandar-barangnya bandar, oligarki-oligarki bangkong,
sesungguhnya ada instruksi langsung dari Xi Jinping yang memberikan penegasan, habisi seluruh orang yang melawan kebangkitan komunis di Indonesia. Kepada siapa itu dinyatakan? Tergantung dialog yang berkembang kalau ada. Kalau tidak ada, lain waktu kita ketemu, entah saya entah berani entah enggak saya ngomong begini terbuka ya, karena ini baru intro. Mohon maaf mungkin ada yang agak terseling-seling sedikit. Yang jelas saya katakan seluruh yang saya nyatakan itu adalah hal yang pernah saya temui langsung dan mereka mengakui sebagai bentuk-bentuk reinkarnasi PKI secara kelembagaan, secara misi ideologi, secara pemenangan konstitusi. Sekian dulu karena waktunya kelihatannya sudah harus dicukupkan. Saya tidak tahu nanti moderator yang kasih alokasi waktu. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu dan para seluruh pemirsa yang menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. PKI bangkit kembali, dan catat orang-orang PKI, kami akan lawan Anda sampai tetes darah yang penghabisan.